Pemirsa, belum 1 bulan menjabat sebagai presiden, satu persatu kasus korupsi yang mangkrak diberantas oleh Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan tindakan korupsi seolah-olah telah diterima sebagai kondisi sehari-hari. Bahkan pihak yang ingin memberantasnya malah ditertawakan karena kondisinya sudah terlalu parah. Ya, untuk itu Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat untuk stop melakukan praktik keserakahan dan merampok uang rakyat. Lantas apa saja yang harus dilakukan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Bang Saud Situmorang. Selamat petang Bang Saud, apa kabar? Oke, dan juga tentunya sudah bergabung secara virtual pakar hukum pidana UI Pak Teuku Nasrullah. Pak Teuku Nasrullah, selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini agak kurang bagus pencahayaannya karena masih di jalan dalam perjalanan ke Kota Samarinda. Siap, tidak apa-apa Pak Nasrullah. Kita mungkin awali saya ke Bang Saud terlebih dahulu. Kita melihat ya sejauh ini dari Kejaksaan Agung ini yang justru terlihat bergerak cepat Bang Saud. Ini bagaimana melihat lembaga-lembaga lainnya seperti kepolisian dan juga KPK tentunya? Iya, saya bergerak dari intelijen dulu ya, karena kan 30 tahun di sana. Jadi kalau presiden itu batuk aja, seluruh rakyat, apalagi penyelenggara negara udah paham kenapa dia batuk. Gitu. Ini kan udah berkali-kali ngomong, bahkan di tulisannya sendiri yang 200 lebih 4 halaman itu, yang mengenai strategi 2045 menuju Indonesia emas itu bahkan kalau kita mau membaca itu, lebih hampir 18 kali dia menyebut anti korupsi, itu sebenarnya perintah gitu. Nah sekarang dari 3 penegak hukum yang bisa menafsirkan perintah Pak Prabowo ini siapa? Oke, kita katakan beberapa case belakangan itu mungkin penyelidikannya mulai yang lalu. Tapi kan kita juga paham penyelidikan bertahun-tahun pun selalu tidak jalan kalau tidak ada yang menginspirasi. Nah oleh sebab itu inspirasinya udah jelas, statementnya udah jelas, hampir di setiap tempat menyatakan ada kerugian. Bahkan kalau di paper yang 200 halaman itu ada angka 80% penyimpangan dan seterusnya. Dia detail-detail itu paham. Jadi kita menghargai presiden ini paham detail-detail itu. Jadi sekali lagi tinggal bagaimana kita, masyarakat juga gitu. Jadi saya malah agak masuk ke lebih detail. Umpamanya kalau besok umur 17 tahun, anak saya mau bikin SIM. Begitu mulai diminta uang harus boleh ngomong, Pak Presiden nggak bilang boleh loh. Iya kan, karena kan anak-anak kita mulai orang Indonesia ini memulai songgokan pertama kan waktu ngurus SIM. Iya dong, ya kan, jadi makanya maksud saya kita harus masuk ke detail-detail itu. Dan perintah ini cukup jelas dan semua kita harus menafsirkan bahwa ada satu kerja berat yang akan kita capai untuk menuju Indonesia Emas 2045, which is dipahami betul, bahkan di paper itu Prabowo menulis sendiri, banyak negara bahkan bubar karena tidak bisa mengatasi korupsi. Itu tulisan Prabowo loh. Jadi itu saya katakan ini kita harus apresiasi. Kira-kira gitu. Persoalan yang sangat fatal. Tapi Pak Teuku Nasrullah, kenapa baru di era sekarang dieksekusi secara massal? Ini baru belum genap 1 bulan, mungkin sudah ada puluhan kasus korupsi yang terungkap. Ya, saya pertama begini ya. Saya hampir sependapat dengan Pak Saud, namun referensinya berbeda. Pak Saud membaca dari buku beliau, tulisan beliau. Kebetulan saya mendengar langsung dari beliau di Kartanegara pada tahun 2019 ketika saat itu kami mendampingi beliau di MK. Baik sebelum putusan MK maupun setelah putusan MK. Beliau gregetan sekali dengan korupsi di Indonesia. Yang beliau sebut ada 2 persoalan yang paling dahsyat di Indonesia itu yang sudah menjalar dari hulu ke hilir. Satu korupsi, satu lagi adalah distribusi perdagangan yang dikuasai oleh kelompok tertentu dari hulu ke hilir yang ini harus dipotong, kata beliau. Nah, jadi kemudian ada lagi hal yang lain beliau yang sangat saat itu membuat saya terharu adalah ketika beliau mengatakan saya tidak ingin lagi ke depan sebenarnya mendengar orang-orang tetangga kita itu mengindon-indonkan Indonesia. Oleh karena itu pertahanan harus kuat. Nah dari sisi itu saya yakin seyakin-yakinnya sehingga pada saat saya sedang sakit pun saya rela begadang untuk membela beliau di MK. Tapi persoalan MK kita tahu sendirilah bagaimana saat itu melawan kekuasaan hampir tidak mungkin. Nah, satu. Yang kedua,
Cuman saya agak sedikit kaget di susunan kabinet sekarang. Di ring satu beliau itu adalah orang-orang yang selama ini kita tahu bermasalah. Muncul namanya, bahkan orang-orang menganggap kok jadi sandera politik. Kalau tidak bergabung dengan bla bla bla, maka dia akan jadi kasusnya. Nah, Anda bisa lihat siapa orangnya, tapi saya tidak boleh menyebut namanya ya, karena saya tidak bisa membuktikan. Tapi orang itu 2014 awal atau 2024 awal atau 2023 akhir mencuat namanya yang hampir setiap hari, bahkan pernah diperiksa oleh Kejagung, jadi menteri lagi. Bang Nasrullah, satu sisi. sorry Bang, kita tarik dengan nama-nama yang terbaru sekarang. Ada Zarov Rikar, kemudian yang terbaru ada Dirjen Perkereta Apian. Kemarin juga ada nama Tom Lembong, mantan Mendak yang juga tersangkut. Mantan pejabat Mahkamah Agung. Kalau Zarov Rikar itu lain namanya, itu saat itu kan sudah terjadi inceran khusus oleh Kejaksaan Agung karena terkait antara lain dengan kasus yang ditangani oleh Kejagung yang putusannya bebas ya. Tapi kalau yang sekarang Tom Lembong, ini yang menjadi heran saya adalah kasus Tom Lembong. Justru agak heran saya, walaupun kita dukung penegakan hukum pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, cuman dalam kasus Tom Lembong ini menurut hemat saya, untuk peraturan yang sama, keadaan yang sama, dan perlakuan yang sama oleh para menteri terhadap sebuah kebijakan, maka penegakan hukumnya tidak boleh beda-beda. Kalau Tom Lembong ini bermasalah, maka harus dipermasalahkan juga penerus Tom Lembong atau sebelum Tom Lembong. Tentunya dengan syarat hukumnya sama, aturannya sama, kondisi yang ada sama. Nah, sehingga kita tidak boleh terjebak. Pak Prabowo harus menjaga diri. Jangan sampai terjebak seperti kritik kita selama ini, Pak Saud Sitomorang, semua mengkritisi. Orang ada yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau saya mengatakan tajam ke kiri, tumpul ke kanan. Nah, jangan sampai, justru gini, kalau kita lihat akhir 2023 atau awal 2024, pertengahan 2024, nama Tom Lembong itu tidak pernah muncul ke permukaan dalam kasus impor gula dan lain. Nama lain justru yang muncul. Langsung Tetapi kan karena orang mempersepsikan seperti itu dan menghubungkan. Tapi satu hal, saya percaya penuh Pak Prabowo punya niat. Hanya saja dia belum maksimum kekuasaan di tangan dia. Niatnya itu baik. Saya berkali-kali duduk ngobrol sama beliau, saya mendengar narasi-narasi beliau dari sisi narasi, dari sisi pikiran, dari sisi semangat yang beliau tampilkan. Saya pikir orang ini harus memimpin Indonesia suatu saat. Ini orang yang kita harapkan dan bisa berdiri tegak di dunia internasional. Tapi apakah beliau sekarang dalam keadaan tersandera juga, itu yang agak-agak saya heran dengan penyusunan kabinet sekarang. Saya langsung ke Bang Saud. Ini kita sudah lihat ya Bang Saud, semangat pemberantasan korupsinya ini baru sebulan tapi sudah luar biasa sekali. Tapi kalau mungkin ada kritik juga nih dari Pak Nasrullah bahwa jangan sampai tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri. Bang Saud melihatnya bagaimana? Iya, jadi memang ada banyak yang harus diselesaikan oleh di periode ini ya. Kita hari ini kan bicara pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu problematik betul. Itu termasuk pasal yang bikin saya paling sebel kalau di KPK itu. Ada kerugian tetapi kickback yang nggak ada, itu masih perdebatan. Oleh sebab itu yang diminta oleh beberapa kali saya katakan di review Indonesia, karena indeks persepsi korupsi kita 34, kita harus menjelaskan ya kerugian negara itu apa sebenarnya. Itu bisa berdebat tentang ada tidaknya kickback, mens rea dan seterusnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah, masih ada kasus lain yang sama. Saya mengatakan kalau dalam pikiran saya jangan-jangan lebih ribuan kasus yang sebenarnya ada potensi kerugian negara, tapi kita tidak bisa selesaikan karena persoalan tadi itu. Niat jahat, perhitungan kerugian negaranya, baru kemudian mens rea-nya. Pasal 2 itu adalah mengenai penyelewengan.
kalaupun di situ ada debat juga yang namanya business judgment rule, ya Tom Lembong business judgment rule-nya, kita kekurangan gula nih, sebenarnya nggak nunggu rapat juga bisa gitu loh. Tapi kemudian orang berpikir, loh kenapa itu jadi orang lain yang membeli gula itu, terus kemudian BUMN dapat spread harga, jangan-jangan BUMN-nya untung bukan rugi juga negaranya. Nah perdebatan-perdebatan itu yang saya katakan kita biarkan itu, jaksa melaksanakan itu, tapi kita berharap juga lawyer-lawyernya Lembong bisa menjelaskan itu. Dugaan saya Lembong itu akan lepas, ya kan? Karena memang kalau kita mau berdebat pasal 2, pasal 3, itu banyak sekali perdebatan dan di tataran akademis pun dari awal pasal 2, pasal 3 itu pendekatan sejarahnya memang sangat panjang. Sehingga kemudian kalau kita mau mengatakan bahwa ada problem dalam penindakan korupsi di Indonesia, baik di Undang-Undang Tipikornya, Undang-Undang KPK-nya juga masih banyak persoalan. Jadi itu yang saya katakan, kalau memang with all due respect Mr. Presiden bikin Perpu dikembalikan KPK untuk kemudian bisa men-check and balance dua institusi hukum penegak hukum lainnya dalam arti pemberantasan korupsi akan lebih baik. Nah itu sebabnya masih ada waktu untuk kemudian kita untuk melihat, pernah saya dengar menteri dikasih waktu 60 hari untuk berkinerja sebelum mereka diganti oleh presiden. Nah isu-isu ini sudah warning, saya tahu sekian, bahkan beliau juga punya bikin statement bahwa sekian persen markup itu cukup ada di kementerian, dia paham itu. Sehingga ini kemudian kan warning pada kita, stop korupsi hari ini juga. Sehingga kemudian kita bisa memperbaiki hal-hal lain yang menyangkut undang-undang tipikor kita, terus kemudian KPK sendiri, dan posisi Polri, posisi kejaksaan, dan seterusnya. Itu sebenarnya kita yakin bahwa pedang pemberantasan korupsinya udah dipegang oleh presiden. Dan ini lebih gampang. Tapi Bang Saud dengan menafsirkan kalimat peringatan keras ini, apakah nantinya akan ada langkah konkret? Kejagungnya yang dikuatkan, KPK-nya, polisinya, atau memang ada pasukan khusus Satgas yang disiapkan untuk memberantas korupsi? Sesaat lagi Bang Saud. Kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.